Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Ya, Bapak berharap kalian sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pencegahan bullying. Kalian semua ada yang tahu nggak apa itu bullying? Oke, baik. Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain dan dilakukan itu secara sengaja, bahkan dapat dilakukan secara terus-menerus. Bullying itu dapat berwujud fisik maupun bullying yang dapat berwujud mental. Nah, oke, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk bullying. Dari kalian semua ada yang tahu nggak bentuk-bentuk bullying itu seperti apa saja? Oke, bentuk-bentuk bullying yaitu ada 4. Yang pertama yaitu bullying fisik, yang kedua bullying verbal, yang ketiga bullying sosial, dan yang keempat yaitu cyberbullying. Oke, yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik adalah bullying yang dilakukan dengan kontak fisik. Contohnya seperti menjambak, mendorong teman, meludahi teman, bahkan sampai memukul teman. Yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan yang dilakukan dengan verbal atau kata-kata atau ucapan. Nah, dari kalian semua ada yang tahu nggak bullying verbal itu seperti apa? Bullying verbal yaitu contohnya seperti menghina, mempermalukan teman, mengejek, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bullying sosial. Nah, bullying sosial adalah tindakan bullying yang dilakukan secara beramai-ramai atau berkelompok. Contohnya yaitu seperti menyebarkan gosip teman, mempermalukan teman di depan banyak orang, dan mengucilkan teman. Nah, kemudian yang keempat yaitu bullying cyber atau cyberbullying, yaitu tindakan bullying yang dilakukan di media sosial atau teknologi. Nah, dari teman-teman semuanya ada yang tahu nggak apa itu cyberbullying? Contohnya seperti apa? Oke, contoh dari cyberbullying yaitu seperti kita menyebarkan gosip teman yaitu di grup WhatsApp. Kemudian bisa juga kita mempermalukan teman itu di media sosial, di Facebook, di Instagram maupun di WhatsApp. Nah, tindakan-tindakan seperti tadi itu tidak boleh kita lakukan karena dapat menyakiti perasaan teman kita. Kita harus bisa menghindari tindakan-tindakan bullying seperti itu. Nah, setelah kita tadi sudah belajar mengenai apa itu bullying, kemudian bentuk-bentuk bullying, sekarang kita akan belajar mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perilaku bullying. Nah, perlu diingat bahwa dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying itu sangatlah fatal. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan teman kalian itu minder, kemudian menjadi seseorang yang menyendiri, seseorang yang pendiam, grogi, bahkan menjadi seseorang yang tertutup. Oleh karena itu, perilaku bullying itu harus dihindari. Kemudian dampak bullying yang kedua yaitu munculnya gangguan fisik maupun gangguan psikis atau mental dari korban bullying. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengganggu prestasi belajar. Misalnya sampai teman kalian itu sulit berkonsentrasi ketika belajar, bahkan sampai tidak naik kelas. Nah, perilaku-perilaku bullying tersebut harus diminimalisir agar tidak muncul dampak-dampak yang tidak diinginkan. Kemudian dampak yang paling fatal dari bullying yaitu korban bullying itu bisa sampai bunuh diri karena depresi. Baik, yang terakhir kita akan belajar mengenai cara mencegah terjadinya bullying. Oke, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Yang pertama yaitu kita harus menyuarakan ketika melihat korban bullying, yaitu contohnya dengan cara yaitu misal ada teman kalian yang menjadi korban bullying dan kalian itu menjadi saksi bahwa teman kalian itu dibully, kalian harus menyuarakan atau harus melaporkan kepada guru misal kalian sedang berada di sekolah, dan harus melaporkan kepada orang tua apabila kalian di rumah. Oke, cara yang kedua untuk mengatasi bullying yaitu dengan memberikan dukungan kepada korban. Nah, jika ada teman kalian yang menjadi korban bullying, kalian itu harus memberikan semangat, memberikan dukungan kepada teman kalian. Cara yang ketiga yaitu dengan cara yaitu membangun rasa empati kepada pelaku bullying. Nah, cara membangun rasa empati kepada pelaku bullying yaitu dengan cara bermain peran atau role playing. Nah, dengan cara seperti ini
para pelaku yang berperan menjadi korban bullying akan merasakan sakitnya, yaitu sakitnya dibully oleh teman-temannya. Nah, untuk cara yang keempat yaitu kita harus mengikuti sosialisasi terkait dengan pencegahan bullying. Nah, dengan sosialisasi itu kita dapat mengetahui cara-cara mencegah bullying dan menghindari perilaku bullying. Kemudian yang kelima, jika ada orang yang menjadi korban, maka laporlah kepada orang tua atau kepada guru ketika di sekolah. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat teman-teman pelajari dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, saya kira cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.